kita harus selesaikan hutang kita tuntas sampai nanti ya jangan didahului sama Allah untuk manggil kita. Itu yang jadi motivasi. Jadi itu besoknya 1 hari langsung lunasi. 1 tahun akhirnya kita progres. Jadi sesuai dengan kesiapan kita progres 500 terus itu kita progres. Alhamdulillah itu bulan ke-6 kita lunas. Allah Bulan ke-6 lunas. Jadi salah satu lembaga keuangan yang satu. Sebetulnya kita lunasnya itu atau minggu sebelumnya. Ya, minggu hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat kita lunasin. Terus untuk pengambilan sertifikat baru kemarin hari Jumat. Atau minggu sebelah. Sertifikat sebelahnya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau berhasil menyelesaikan hutang 10M dan alhamdulillah beliau akan berbagi kepada kita tentang bagaimana proses lunas utangnya. Beliau adalah orang yang luar biasa, pengusaha properti dari Surabaya. Beliau adalah Pak Haji Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau orang-orang melihat Pak Agus sama Ibu pasti selalu semangat, Pak. Energinya luar biasa dan yang tidak pernah lepas parlente jalan. Gantengnya nggak kalah aja ya, ya. Bersyukur ya, Masya Allah. Ini alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu sudah jauh-jauh dari Surabaya, Masya Allah. Alhamdulillah Pak Agus sama Ibu ini betul ya. Alhamdulillah kemarin baru saja Siap. Betul, Mas Budi. terlepas Ya. 10M, Masya Allah. Kata orang kan begini Pak Agus, Ibu mohon izin. Katanya kan kalau bisnis properti gitu ya, kemudian hijrah, kata orang demikian. Kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada bantuan lembaga keuangan, kayaknya nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini makanya sangat menginspirasi saya. Semoga pertemuan kita yang sedikit bisa menginspirasi orang lain. Siap. Masya Allah, ternyata bisa. Bisa. Alhamdulillah. Semua itu takdir sama Allah, izin Allah. Kalau berpanjang, monggo Pak, gimana caranya Pak bisa selesai gitu Pak? Ya ini Pak Budi, kita awal ya, kita ikut MMC itu Maret 2023. 2023, Masya Allah. 2023 kebetulan terakhir MMC yang di luar Bogor itu di Surabaya, di Novotel Hotel. Masya Allah. Okay. Waktu itu memangnya hari pertama kita memangnya masih belum semestri sama. Terus begitu hari kedua, sudah. Alhamdulillah. Ngikutin terus ya pembelajaran itu dan namanya luar biasa. Jadi saya waktu TBI aja itu sudah menangis dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Dosa-dosa kita yang kita buat dan itu khusus untuk keluarga saya. Dengan TBI yang pertama itu kita sudah mulai kebuka. Jadi bisnis kita itu sudah salah. Sudah salah dalam arti ya itu yang masalah riba. Dan kita berniat berazam waktu itu ya tanggal Maret 2023 itu kita berazam kita untuk hijrah. Masya Allah. Hijrah total, jadi saya pertama sama istri dan akhirnya sama anak-anak juga, akhirnya juga kita itu mulai. Masya Allah. Terus waktu itu memangnya begitu kita sudah hijrah juga bingung. Ya apa caranya? Pertama berarti masih ini juga ya Pak? Ada pertanyaan Pak ya? Iya, pertanyaan. Yang penting nomor 1 kita sudah niat hijrah dulu. Oke, baik. Tapi begitu itu kan
gimana caranya ya untuk menyelesaikan utang ini ya gitu Iya, ya. iya, iya. Nah, dengan adanya terus ada PPTR dan luar biasa itu kita pelajari terus event-event terus setiap event selesai itu langsung kita ikut event Maraton, terus. Pak? Maraton. Masya Allah. Maraton terakhir itu MBBB. Allahu MBB Akbar. itu bulan apa ya? 6 hampir Bulan puasa ya Pak ya berarti? puasa, ya? puasa Iya, ya. betul, puasa. Bulan puasa ya, Pak. Iya, puasa hari dapat kedua kalau nggak salah. Langsung puasa, masya Allah. Allahu Akbar. Dan itu sudah ini apa ini sudah mulai kita udah kebuka betul, semua cara-caranya sudah kita udah dapatkan di PBTR dan pelatihan-pelatihan yang ada di MNC. Tinggal kita prakteknya terus terang Mas Budi, kita ada kira-kira sekitar 6 bulan itu baru start. Masya Allah. Start untuk bagaimana caranya menyelesaikan utang. Ini pengakuan atau bagaimana nih Pak? Oh, betul, pengakuan. Dan ini luar biasa. Dan luar biasa. Dan ini, wah pengalaman saya, ya, dimarahi sama, apa ya, instansi perbankan. Iya, lembaga Ya, keuangan. lembaga keuangan itu, Masya Allah. Udah. Ada proses itu Juga Pak, berarti. Wah proses luar biasa. Jadi Berdarah-darah gitu. dimarahi itu begini ya. Kenapa dulu kok mau hutang kok gini, sekarang kok nggak mau bunga sama itu? Gitu. Baik, ini mau menang sendiri nih. Iya. Baik. Wah itu tiap bank seperti gitu Mas Oke, Budi. baik, Dia baik. dihitung ke sana ya kita pembelajaran di MMC itu Yeah. kita ada pasor kita lah. Allahu Akbar. Intinya kita mau lunasin. Oke. Jadi saya persyaratan dengan apa ini untuk penyelesaian utang itu kan harus dibayar dan Yeah. kita akan melunasi. Alhamdulillah. Terus di samping itu sambil belajar juga begitu kita mau menyelesaikan utang itu kita menghitung hasil kita. Hitung-hitungan. Iya iya. Jadi yang untuk yang di salah satu apa ini lembaga keuangan itu ada nilainya 4,8. Oke. 4,8 itu agak memangnya ini satu klaster ini. Satu klaster itu 36 sertifikat. Masya Allah. Ya. Jadi bertolak belakang di satu klaster itu. Dan itu memangnya harus saya bangun. Waduh. Kalau tidak saya bangun dan kita susah nanti untuk penjualan dan kita susah untuk untuk menyaur hutang. Akhirnya diambil akhirnya kita nego oke lah. Saya minta 2 tahun, nggak boleh ya. 1 tahun aja bagus, oh siap. 1 tahun akhirnya kita progres, jadi sesuai dengan kesiapan kita progres 500, terus ayo kita progres. Masya Allah. Alhamdulillah itu bulan ke-6 kita lunas. Allahu Akbar. Itu bulan ke-6 lunas dari salah satu lembaga keuangan yang satu. Terus ada lagi kita ada 4 titik. Yang satu lagi ada lembaga keuangan juga yang di daerah tadi di Sidoarjo, yang satunya di daerah Gresik. Itu proyek besar semua itu Pak. Iya. Masya Allah. Itu juga gitu. Jadi terus terang saya sama tim sama anak saya kan karena kan apa nih di perusahaan ini kan keluarga. Ya tadi kita ngumpulkan apa nih peluru untuk nembak ke sana itu. Masya Allah. Itu kita kira-kira sekitar hampir 2 bulan tapi nggak ada ACC. Video saya terus akhirnya untuk bulan ketiga akhir bulan kedua saya ngadap pimpinannya jadi kepala cabang. Saya bilang Pak, kenapa pengajuan saya kok nggak di apa mana Pak Agus ini? Akhirnya mau duluan saya Pak Agus. Oh iya kita mau lunasin Pak. Pak Agus mintanya Pak, ya ini Pak pembangunan saya itu tolong Setujui. tanda tangan disetujui. Nah, kalau udah disetujui gimana Pak Agus? Nggak apa-apa mau kita bayar. Masya Allah. Kalau misalnya saya tandain sekarang besok dibayar. Oh siap saya bayar Pak. Allah. Jadi langsung kita bayar. Allah. Jadi yang satu. Iya. Terus ada lagi yang di lembaga keuangan juga di Gresik juga. Iya. Itu totalnya 63 sertifikat. Ya. Itu sebagian, jadi sebagian dari proyek kita. Memang kita tidak
semua proyek kita anggunkan Bank Mandiri sebagainya. Akhirnya juga begitu. Kalau yang di Gresik itu, yang di Lembaga Keuangan Gresik itu cuma makan waktu 3 bulan. 3 bulan saja. Ya. Jadi berturut-turut sudah dari situ. Terus terakhir kita juga lembaga keuangan juga di Gresik juga. Karena kan itu proyek kita di Gresik. Di Tuban itu ikut lembaga keuangan di Gresik. Kalau Sidoarjo kita ke Sidoarjo. Nah ini satu yang kita gunting satu rumah yang luas tanahnya 1.000, bangunannya 380. Itu nilainya 2,4 meter. Alhamdulillah kemarin. Jadi sebetulnya kita lunasnya itu minggu sebelumnya. Ya, satu minggu hari Jumat. Hari Jumat. Masya Allah. Hari Jumat kita lunasin. Terus untuk pengambilan sertifikat baru kemarin hari Jumat. 1 minggu sebelah. 1 minggu sebelahnya. Masya Allah. Alhamdulillah dan rasanya Masya Allah. Ini pamungkas ya Pak ya? Iya. Lawung sekali. Wah luar biasa. Dan kita sebagai istri harus sabar sekali, sabar. Atas sabarnya geter ya Bu. Harus sabar. Semua itu memang takdir Allah. Ya. Kita memang berusaha, pasti kan ada hasilnya. Ya kita memang nggak semudah membalikkan telapak tangan. Kita memang kita mau melunasi juga berusaha. Gimana sih caranya untuk melunasi? Ya kita pertama kita harus kembangkan proyek kita sebagus mungkin. Dan mungkin juga kita jual aset juga Pak ya. Nggak apa-apa sih kalau kita ada aset. Kalau memang kita harus melunasikan, ya kita kemelekat kita harus kita relakan. Saya kira begitu. Nah, baik. Before after none nih Pak. Dulu memang sebelum bergabung ke MMC seperti apa Bu kira-kira? Ada hal apa gitu atau prosesnya seperti apa? Tafadhol. Ya, kalau dulu ya kita memang harmonis. Selalu kita berumah tangga itu pasti harmonis. Tapi mau masuk di MMI sini sebetulnya udah lama. Udah selalu ditelepon sama Mas Sani. Mungkin belum ada niat mungkin belum dapat hidayah dari Allah. Akhirnya kita daftar. Sebetulnya gini, waktu daftar pertama, saya kan ada urusan sama teman-teman. Lah beliaunya ini mengasih tahu tuh mendadak sekali, jadi malam ngasih tahu, besok ada acara di Novotel. Loh, kok mendadak sih Pak? Kita kan sudah komunikasi sama ibu-ibu. Gitu. Saya juga ngomel. Udah ngomel. Berangkat dalam terpaksa. Loh iya betul. Saya kira cuma sehari. Nggak taunya 2 hari. Waduh, aku gini. Ya udahlah kita jalani. Alhamdulillah hari pertama semua teman-teman yang menelpon itu gelisah. Nutut apa enggak ya? Sampai tuntas enggak ya sampai sore? Dipantau terus. Akhirnya alhamdulillah sampai selesai. Itu terus berikutnya ikut lagi kecanduan akhirnya. Alhamdulillah sekali. Ibu ada proses-proses yang menarik nggak di dalam proses ini kan kalau Bapak tadi ceritakan ya ada alhamdulillah 6 bulan selesai. Kemudian ada proses lagi. Kemudian tadi ada hal-hal yang menarik itu. Kalau menurut Ibu sendiri apa Bu yang bisa diambil pelajaran? Ini ya proses dari awal. Ya memang kan proses perlahan-lahan. Ya seperti ya memang di perbankan kalau dikasih jangka waktu ini kan pasti ada telepon, ada SMS, terutama ke anak saya gitu ya udah, ayo ini waktunya harus bayar. Ya akhirnya kita komitmen gimana ya caranya ya. Oh ya udah akhirnya kan kita tim marketing. Pak ini ada penjualan, alhamdulillah kita bisa melunasi gitu. Ya akhirnya yang satu kemarin itu ada user beli
Usahakan ya udah langsung kita lunasi aja. Alhamdulillah. Itu kita bersyukur sudah. Alhamdulillah. Yang penting kita keluarga sehat, suami bisa bekerja dengan tenang sama tim, anak-anak juga bisa sukses menjalankan pekerjaannya masing-masing. Kebetulan saya kan yang nangani sebetulnya itu mantu sama ini. Saya sebagai Komisaris. pendamping. Mohon maaf, cheerleader. Tapi ini ternyata yang memuatkan orang hebat. Makanya kan di balik orang hebat kan ada orang hebat ya, Bu ya. Masya Kalau dulu kan gini, Iya, Pak. Budi, kan Monggo. dulu kan biasanya kamu ke bank, kamu ke apa nih, ke salah satu ini lembaga keuangan. Apa yang Pak? Tanda tangan. Diajak ajak. Iya, betul. Iya, betul. Dia kan taunya piro tuh. 3 meter. Sudah. Terus sekarang beda. Ayo ke lembaga keuangan ya Pak. Menyaksikan ngambil sertifikatnya. Digunakan untuk berarti untuk lunasnya. Iya, betul sekali. Masya Allah. Baik, Pak, kan banyak orang tadi di luaran sana, apalagi di era sekarang. Sekarang kan banyak orang bilang daya beli masyarakat turun ya Pak ya. Ada deflasi dan lain sebagainya. Ya banyak apa ya, jualan, apalagi jualan yang barang-barang properti kan gak gampang Pak. Tapi justru ini Bapak dan Ibu di era post pandemi ini, alhamdulillah tadi ada penjualan-penjualan dan akhirnya bisa lunas Pak ya. Iya, betul. Menurut Bapak apa yang Bapak bisa sharing di sini Pak? Ya ini, jadi kita memangnya kan ada tim marketing, jadi ada agensi. Kita punya ada 4 agensi ya, yang mana untuk apa pemasaran itu kita pakai 4 agensi. Dan itu tips saya tuh gini. Jadi saya itu apa yang ngasih kelebihan pada marketing itu kita lebihkan. Jadi dia semangat untuk jualnya itu tinggi. Itu pernah kemarin itu 1 bulan itu ada 4 unit. Masya Allah. 1 bulan berarti udah. Iya, 4 unit. Jadi alhamdulillah semua ya kita kan tiap tahun kan mohon. Iya. Ya kita mohon ya pokoknya penjualan kita cepat selesai, terus kita menyelesaikan apa nih kewajiban kita harus segera selesai. Memangnya kalau untuk properti terus terang Mas Budi, jadi properti itu asetnya pasti jauh lebih banyak daripada apa kalau kita ada kewajiban di salah satu ya. Tapi kalau properti ya itu saya bilang kalau misalnya mau menyelesaikan bisa, tapi apakah bisa instan gitu sampai kalau kita ngikut sama itu kira-kira 1 tahun 3 bulan. Tapi saya action saya kan 6 bulan pertamanya itu sampai sekarang. Ada mundur dulu Pak. Karena belajar dulu ya apa sih caranya menyelesaikan teman-teman itu sampai lunas gimana. Saya belajar juga di situ. Terus saya kenal sama Pak Hadi, Pak Hadi Sidarjo. Kita juga saya ke kantornya juga sama gini. Oh gitu tadi. Saya Pak Agus 3,5 tahun itu. Berarti ini lebih cepat dari Pak Hadi. Hadi. Oh di sini Pak. Muridnya lebih pintar. Itu saya juga gitu. Saya jual aset juga yang rumah itu hampir, jadi kita waktu itu kira hampir setahun. Itu juga ada yang nawar tapi jauh dua-dua kan aja ya sudah nggak kita jual. Pak Hadi, kalau melihatnya nih MMC, kan banyak orang di luaran MMC itu apa kemudian. Nah Bapak masuk ke dalamnya, menurut Bapak MMC ini apa? Kok bisa bantu orang lunasin utang ini? Kan ini jadi banyak pertanyaan juga ya Bu ya. Apakah dipinjemin uang kah? apa ini Pak? Apa betul Pak? Jadi luar biasa MMC itu. Atau MLM? Barangkali. Jadi MMC tidak jual produk. Jadi luar biasa kita gabung di situ ya sesuai dengan syariah Islam kita, santunan apa Nabi Muhammad SAW. Jadi saya rasa mungkin ini tidak salah kalau kita dari MMC ini. Dan circle kita memang benar-benar kalau teman-teman yang belum gabung, insya Allah mungkin segera gabung karena
ini apa ya, kayak klub atau perkumpulan yang mana penyelesaiannya hutang ini sesuai dengan syariat Islam. Itu yang kita rencanakan. Dan MMC ini kalau saya bilang kayak saya di teman-teman yang di sana kan image-nya kan beda-beda gitu loh. Betul. Jadi ada yang mau jual produk atau gimana, terus nah ini yang sudah saya rasakan dan ini sudah saya buktikan di MMC ini luar biasa. Jadi cara menyelesaikan dengan mulus, dengan baik, santun, ada pasor, wah luar biasa sudah. Dan saya kan pelaku, jadi terus terang saya juga terima kasih kepada MMC, terutama Mas Budi yang di sana sama Ustaz. Dan saya dapat pencerahan sampai bisa menyelesaikan kewajiban hutang saya di salah satu perbankan. Ibu, menurut Ibu gimana Bu? Nih, yang Ibu nih, MMC seperti apa itu Bu? Kalau menurut saya MMC itu, wah, dalam hati saya, waduh, kita bener, kita nggak salah memilih circle untuk MMC ini. Gimana kita dikasih pelajaran, gimana sih waktu kita sebelum masuk MMC, waktu kita di perbankan, kita nggak tahu akadnya gimana, nggak tahu. Akhirnya kita tahu, oh iya ya, kita dari awal, dari akadnya kita sudah salah, ya, makanya kita masuk di sini. Alhamdulillah kita dapat pembelajaran, benar-benar pembelajaran yang saya paling berkesan yang ikut MBUBB, yang kita disuruh menginjak, waduh, terus makan apa itu, wah itu benar-benar kita harus berani, benar-benar harus berani. Ya kita harus berani melepas kemelekatan kita dan kita berani menunjukkan, wah kita pasti bisa. Ya. Dan kita masuk di MS ini, aduh bener-bener, wih luar biasa. Saya rasakan, alhamdulillah bersyukur sekali. Udah, gitu. Masya Allah. Nah ini ke depan ini Pak, kan kata orang tadi bilang, mana mungkin bisnis properti tanpa, mohon maaf, bantuan dari lembaga keuangan gitu ya. Mana mungkin. Nah ini kegambar, semoga PT Mega Semesta ya Pak, Mega Semesta, kemudian juga Bapak dan Ibu semakin sehat dan jualannya cash. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau cari rumah, nah kalau punya Bapak ini sudah bentuk jadi jangan khawatir. Mohon maaf tidak terlaksana, kan banyak juga ya Pak ya. Tapi ternyata bisa juga Pak jualan dengan cara jualannya gimana Pak? Cash kah atau Ini ada dua ya memang ya. Jadi ada beberapa, ini ada satu lagi nih. Kalau kemarin tuh ada 3 user ya, 3 rumah itu waktu saya belum di MMC gabung. Itu kan dia mau cash bertahap. Itu ada yang setahun, ada 2 tahun. Dulu kita kenakan bunga 5%. Waktu saya belum gabung. Begitu kita sudah gabung, dari 3 rumah itu 2 lantai semua. 3 rumah itu akhirnya saya undang user tadi itu, saya bebaskan. Jadi saya mulia sekali ini Bapak. Jadi sesuai dengan perjanjian saya 1 tahun. Oke, 1 tahun sudah, kita nggak kenakan bunga. Nah, dan kebetulan waktu itu kita ada free PPN, PPN dari pemerintah ya. Itu juga nggak sedikit. Satu nilainya sekitar 3,8 miliar, 3 rumah. Itu lumayan juga, jadi dia alhamdulillah seneng juga. Alhamdulillah. Ya, ini juga nanti ada nih juga yang ini 2 lantai nilainya 1,7. Itu nanti dia mau bertahap in-house ya, 1 tahun. Baik, tetap untuk berhijrah itu akan selalu ada cara ya Pak ya? Betul. Ya, tidak mentok ya Bu ya, maksudnya kan baca kata orang kan hijrah, aduh mau makan apa? Maaf ya Pak, kadang-kadang begitu ya Bu ya, karena sudah, oh hijrah nanti nggak bisa loh, nggak makan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang
Pak Haji Agus dan Ada Ibu. buktinya. Bukti langsung. Pelaku. Mau belajar langsung ke Surabaya ini ada. Masya Allah. Siap, nanti sama aja nanti itu Pak Mas Budi, kita bisa bantu nyari solusi-solusi yang terbaik untuk menyelesaikan hutang itu. Jadi kebanyakan kan banyak orang yang tadi mengatakan gini, saya kan mau hijrah nih, ya kalau saya mau hijrah itu kan ya tadi konsekuensinya mohon maaf ya, miskin konsekuensinya adalah ini. Nah ternyata Bapak dan Ibu bisa keluar dari itu gitu. Nah menurut Bapak nih dan Bapak dan Ibu, apa sih yang bisa dilakukan agar tidak seperti itu gitu? Ya, jadi keyakinan kita ini kan sudah hijrah. Jadi apapun yang kita yakini bahwa hijrah itu betul sesuai dengan syariah Islam. Jadi kita ya mau nggak mau kita jalanin. Kita jalanin untuk pelaksananya itu sesuai dengan syariah Islam. Dan ini memangnya kita terus terang kita buktikan sampai saat ini pun kita juga masih eksis untuk yang di situ. Ya mungkin ada teman-teman yang dari properti, mungkin coba nanti mungkin kita bisa ngasihkan pengertian wawasan masalah penyelesaian utang melalui dari MMC. Alhamdulillah, Masya Allah. Bu, dulu ketika gabung dengan MMC, kan ini kan boleh dibilang perjalanan dari pertama sampai sekarang kan 1 tahun ya Bu ya, berarti ya? Dari 23 Maret sampai ini kan 1 tahun ya? Masya Allah, dapat apa saja sih Bu gitu? Poin-poin yang menurut Ibu ya, poin-poin. Ya, alhamdulillah. Kalau aset sih alhamdulillah aset alhamdulillah. Di Sidoarjo 20 hektar alhamdulillah. Kemudian di Tuban ada rumah juga banyak alhamdulillah. Ya udah. Di Malang juga ada asetnya. Kemudian di Tuban kan ada 2, di Jenuh sama di Tuban kotanya. Iya, alhamdulillah lah. Apalagi kita masuk di MMC ini, waduh rezeki itu ada aja selalu mengalir. Ya kita harus sabar, harus ini. Allah ngasih rezeki kan kita berdoa nggak sekaligus ini. Kan Allah ngasih rezeki itu kapanpun. Alhamdulillah kita selalu berikhtiar. Ya Allah menghijabai doa kita. Alhamdulillah begitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Bapak terakhir nih Pak, mungkin kesan-pesan atau saran-saran lagi yang sekarang banyak juga mungkin pemirsa yang sedang dalam kondisi, mohon maaf Pak kan ya, sedang tertekan, punya utang miliaran, bingung Pak, karena kan kalau sedang punya utang kan kebingungan ya Pak, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, dan mereka merasa terjebak dan mau kemana nih. Nah, saran-saran apa nih Pak kira-kira yang bisa diberikan nih Pak? Monggo, tafadhol. Kalau saran saya sesuai dengan yang sudah kita laksanakan di sini, ya teman-teman mohon gabung dengan MMC. Itu adalah salah satu solusi yang terbaik. Dan ini saya sebagai pelaku dan kita melaksanakan ini dengan baik. Dan rekan-rekan teman-teman yang belum gabung, monggo silahkan gabung, dan yang terjerat utang terjerat utang untuk penyelesaian miliaran rupiah itu, saya rasa mungkin segera gabung di MMC, tidak salah. Dan ini mudah-mudahan kalau misalnya gabung dengan ini, circle-nya kita udah betul sesuai dengan syariat Islam. Mungkin sebagai ibu nih yang pendamping Bapak, saran-saran nih. Biasanya kan kadang-kadang di dalam penyelesaian kan butuh ibu yang tadi sabar. Kalau biasanya untuk para ibu juga nih yang mendampingi para suami nih Bu. Gimana kira-kira? Karena kan perlu chemistry tadi Pak ya. Kira-kira apa nih Bu yang diberikan saran-saran kepada para ibu-ibu yang mendampingi? Ya saya kira kita sebagai istri memang harus patuh ya sama suami, harus sabar menghadapi apapun yang dikerjakan oleh suami. Kita sebagai istri harus mendukung apapun itu. Dan alhamdulillah memang kita berdua ini
selalu berdua. Habis sholat dari masjid kita olahraga berdua. Kita 1 jam 6 kilo tiap hari. Itu. Jogging. Ya jogging itu. Ya alhamdulillah. Ya itu. Ya pokoknya harus sabar. Sabar, selalu mendukung apa yang dikerjakan suami. Istri harus mendoakan terus. Menemani Bapak sampai akhir hayat. Betul, amin ya Dan rabbal ini Mas Budi, alamin. ini kalau saran saya memangnya kita tuh harus sehat. Jadi kalau kita sehat, insya Allah mungkin kalau kita kerja itu ya pasti bagus pekerjaannya. Dan kalau sakit kita kan susah kan. Jadi makanya saya sama istri itu hampir tiap hari kita mesti olahraga. Hampir tiap hari. Jadi kalau Minggu kita ya golf ya sama. Kalau Jumat kita ada Tai Chi sama Litenko. Ini kita berdua. Jadi ini memangnya kalau saya saran memangnya dari teman-teman kita yang teman-teman seprofesi itu dia juga ngakoni kita mamanya bagus tuh sehat. Saya bilang, iya mamanya harus sehat. Kalau nggak sehat susah kamu cari uang. Iya dong, susah cari uang, susah. Jadi harus badannya harus sehat betul. Sehat. Jadi olahraga pun juga tidak boleh diforsir sesuai dengan kemampuan tenaga kita. Misalnya. Masya Allah. Kita kan sudah senior, Mas Budi. Sekarang kan sudah mau 68 gitu. Aduh, kelihatannya masih 30. Masya Allah, luar biasa. Ya, inilah. Mari kita bersyukur luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Masya Allah. Ya Allah. Pokoknya harus hidup sehat. Ya, saya jadi malu nih, Pak. Usianya senior tapi benar-benar masih semangat, masih olahraga ya. Lunas Utang harus sehat ya. Jangan kalah nih sama Pak Agus ini sama Ibu ini. Masya Allah. Ibu Bapak terima kasih banyak. Semoga ini semakin sehat, semakin berkah bisnisnya. Putra putri juga sehat. Alhamdulillah. Ini kabarnya mau dapat cucu ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Besok insya Allah. Insya Allah ya. Alhamdulillah kita doakan. Nah Insya Allah Bapak dan Ibu berkah selalu. Amin. Ya, hidupnya tadi walaupun kalau yang berkah jadi kaya raya dan berkah. Amin. Bisnisnya semakin berkembang, ya perumahannya lancar semua tanpa ada masalah. Dan insya Allah jadi inspirasi kita bersama. Pak Agus dan Ibu, mohon maaf, terima kasih sekali ini. Ya Allah, saya senang sekali. Ini Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengambil inspirasi dari Pak Agus dan Ibu. Kalau ada salah-salah, mohon maaf yang sebenarnya. Semoga dari yang sedikit ini bisa menjadikan inspirasi dan menjadi tambahan semangat untuk segera lunas utang. Amin. Akhirnya sebenarnya saya ingin ngobrol lebih banyak. Hanya karena Bapak dan Ibu ini waktunya juga nih. Semoga suatu ketika kita ngobrol lagi Pak ya. Masya Allah. Siap. Kita baca istighfar 3 kali Bapak Ibu sekalian. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirobbilalamin. Baca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Walahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.